Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya masuk. Iya Bu, terima kasih. Sama-sama. Saya kamu duduk di mana? Ini Mbak Isti yang kemarin ikut saya ya? Iya Bu, benar. Oh alah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Terus tadi sama siapa? Tadi saya kesini sendiri naik motor. Oh, naik motor sendiri, nggak apa-apa kan? Sendiri naik motor? Gak apa-apa Bu, udah biasa. Oh alah, saya mau bertanya, apakah Mbak Ismi ini pernah melakukan sesi konseling? Belum pernah, ini pertama kali. Oke, kalau belum pernah, saya akan menceritakan sedikit tentang sesi konseling ini. Sebelumnya terima kasih karena mendatangi saya. Oke, di sesi konseling ini saya akan mendengarkan cerita Mbak Isti. Jadi Mbak Isti tidak perlu sungkan-sungkan. Terus habis itu di sesi konseling ini ada kerahasiaannya. Jadi Mbak Isti itu tidak usah khawatir kalau misalnya cerita Mbak Isti ini diketahui oleh orang lain. Habis itu sesi konseling ini ada batas waktunya Mbak Isti. Kalau boleh tahu Mbak Isti minta berapa lama? Karena saya baru pertama kali, biasanya umumnya kalau sesi konseling itu berapa ya Bu durasinya? Kalau misalnya umumnya itu sekitar 30-40 menit. Saya tawarkan sekitar 30-40 menit. Gimana Mbak Isti? Saya rasa cukup sudah Bu segitu. Oke lah kalau begitu. Sebelumnya Mbak Isti kan sempat cerita sedikit nih tentang permasalahannya. Nah, kalau boleh saya tahu, saya mengizinkan untuk menceritakan lebih dalam agar nanti kita sama-sama bisa menyelesaikan permasalahan Mbak Isti. Iya Bu, jadi seperti apa yang udah saya ceritakan kemarin waktu saya ngechat Ibu, saya tuh sekarang kayak lagi dalam masa jenuh gitu nah Bu. Mau ngapa-ngapain tuh kayak gak semangat, mau kuliah gak semangat, mau ngerjakan tugas tuh gak semangat. Jadi tuh terkesan menunda-nunda gitu pekerjaan. Jadi saya malah terbengkalai gitu nah Bu, tugas-tugas kuliahnya juga karena saya gak semangat mengerjakan tugas sekolah, tugas kuliah maksudnya. Pokoknya apa aja tuh gak semangat gitu nah Bu, kayak jenuh aja rasanya mau ngapa-ngapain. Gitu. Kalau saya tahu, kenapa Mbak Isti merasa jenuh dengan kegiatan tersebut? Saya tuh merasa setiap hari saya tuh selalu ngulang-ngulang hal yang sama. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, saya ngerasa setiap hari itu aja yang saya lakukan. Hidup saya tuh terasa monoton gitu nah Bu. Saya dapat memahami perasaan Mbak Isti. Kalau misalnya mencoba untuk kegiatan yang baru, gimana? Saya udah pernah terpikirkan, cuma belum nyoba. Belum coba? Apa yang Mbak Isti pikirkan? Saya pernah baca sebuah artikel tentang pola hidup sehat, karena menurut saya ketika pola hidup sehat itu dijalankan, itu akan bisa memperbaiki suasana hidup gitu nah Bu. Ya kayak gitu lah. Kenapa nggak dilakukan? Padahal itu menurut saya itu baik loh pola hidup sehat itu. Iya sih Bu, pola hidup sehatnya baik, cuman gimana ya, itu balik lagi karena saya jenuh gitu nah Bu. Jadi mau mulai langkah baru tuh juga males betul, kurang semangat, nggak ada motivasi kayak gitu nah Bu. Oke, kalau begitu. Jadi kayak gini nih saya bingung mau ngapain. Kira-kira apa ya yang harus saya lakukan Bu? Kalau misalnya melakukan kegiatan yang disukai, Apa ya Bu? Saya tuh sebenarnya suka nonton film, nonton drama Korea. Cuman akhir-akhir ini itu kegiatan itu jadi nggak menarik lagi buat saya. kenapa bisa jadi tidak menarik buat Mbak Isti? Kadang saya emang nonton film, nonton drama Korea, cuman pikiran saya jadi kemana-mana. Saya nggak fokus sama apa yang saya tonton. Jadi tontonan yang saya tonton itu sama aja nggak ngebuat saya refreshing, nggak ngebuat saya jadi
semangat lagi gitu nah Bu. Oke, jadi dari yang saya dengar dari Mbak Isti bahwa Mbak Isti ini gara-gara kegiatan monoton sehingga merasa jenuh. Dari merasa jenuh akhirnya tidak motivasi untuk melakukan kegiatan baru itu. Iya Bu, kayak gitu. Oke, kalau misalnya melakukan olahraga, Tadi kan udah saya bilang loh Bu, saya memulai kegiatan hidup sehat tuh malas. Iya sama olahraga juga saya kayak gitu, motivasinya tuh kurang. padahal kalau olahraga itu kebanyakan orang ya, dia itu kalau misalnya orang jenuh itu melakukan olahraga itu langsung fit, langsung sehat. Ini langsung balik ke Mbak Isti. Iya, saya nggak tahu Bu, kayak apa aja yang saya lakukan tuh, aduh saya jenuh, saya ngerasa apapun yang saya kerjakan nggak ada isinya, nggak ada yang membuat saya untuk termotivasi gitu loh Bu. Sudah berapa lama Mbak Isti seperti ini? Saya ngerasa bener-bener jenuh kayak gini seingat saya setelah saya liburan semester 5 kemarin, karena selama sebulan itu nggak ngapa-ngapain, terus ya di rumah tuh nggak ada kerjaan, jadi sampai sekarang tuh kayak gitu nah perasaannya tuh ya bosen aja terus, ngapa-ngapain tuh bosen, terus jenuh terus gitu lah Bu pokoknya. Semester 5, lumayan ya. Udah sekitar 2 bulanan lah kayaknya, 2 bulan atau 3 bulan lah. Oh, lama betul. Iya makanya itu Bu, saya kayak mana saya caranya biar udah nggak rasa jenuh ini, supaya nggak lagi gitu nah saya rasakan, terus supaya hidup saya juga termotivasi kembali, jadi saya semangat lagi gitu Bu. Pernah nggak Mbak Isti itu terbesit atau pikiran untuk melakukan me time untuk diri sendiri gitu? Pernah sih Bu, sering saya kepikiran kayak gitu. Saya pernah kayak menyendiri, terus kayak introspeksi diri gitu. Saya ngerasa senang waktu saya melakukan me time. Cuman setelah saya selesai dari kegiatan me time itu, terus saya kembali ke kegiatan saya lagi, perasaan jenuh, perasaan tidak termotivasi, merasa kurang motivasi tuh datang lagi. Tadi kan Mbak Isti bilang kalau misalnya kegiatan yang disukai tadi drama Korea itu kurang cuma sebentar. Iya. Kalau misalnya dengerin lagu, gimana menurut Mbak Isti? Itu kan biasanya anak-anak zaman sekarang itu kan suka banget gitu nah, pengantar kejenuhan. Kalau saya secara spesifik ya Bu, saya tuh nggak punya genre lagu yang benar-benar saya favoritin, yang benar-benar saya suka dengerin banget. Jadi saya tuh emang orangnya kurang suka buat dengerin lagu. Kurang suka. Kalau baca novel, Kalau baca novel, saya orangnya kurang suka baca juga Bu. Jadi saya harus kayak apa ya Bu, kayak gini. kalau misalnya liburan itu kan kadang menyenangkan gitu nah. Orang biasanya kalau misalnya jenuh, kalau misalnya dia liburan itu pasti selesai liburan langsung fresh kembali. Gimana Mbak Isti coba melakukan liburan? Saya tuh udah pernah gitu Bu ya, kepikiran buat traveling, buat liburan kemana gitu, untuk refreshing. Cuma sedihnya Bu, itu terkendala di biaya. Ya sih, benar juga sih, benar. Namun kan di sekitar sini kan ada yang nggak perlu biaya, contohnya kayak tepian, Taman Samarinda, ke mall juga nggak, cuma lihat-lihat itu nggak perlu biaya. Kalau untuk ke taman, ke tepian gitu-gitu Bu, biasanya kalau saya me time tuh di situ. Itu tadi yang kalau saya balik lagi jenuh lagi. Kalau untuk mall, saya tuh cenderung capek gitu nah Bu kalau ada di keramaian. Saya lebih suka tempat-tempat yang sepi daripada tempat yang ramai. Saya lebih ingin fokus ke diri saya sendiri gitu nah Bu, daripada harus berdiri di tempat dimana orang-orang tuh banyak. Itu malah buat saya tuh jadi capek sendiri gitu. Padahal
nggak ke majelis-majelis Islam gitu atau dengerin ceramah-ceramah? Biasanya kalau dengerin ceramah itu ada sih lewat YouTube. Kalau untuk majelis belum pernah. Cuman yang bahas tentang kejenuhan gitu, saya belum pernah dapet Bu ceramah tentang kejenuhan, bosan, kurang motivasi tuh kayaknya saya belum pernah dengar tentang ceramah itu. Tapi mungkin saya emang kurang nyari lagi sih. Iya sih benar. Namun cobalah untuk melakukannya, karena kalau Mbak Isti terus jenuh menjenuh, nanti malah kuliahnya, baru kegiatan seharian malah itu memperburuk keadaan. Jadi diusahakan Mbak Isti itu melakukannya. Itulah Bu yang saya takutkan, kalau saya terus-terusan kayak gini, saya takut banyak kegiatan saya yang bakalan terbengkalai, yang bakalan saya kesampingkan kalau saya kayak gini terus. Oke. Kira-kira nih Mbak Isti, nanti kalau misalnya apa yang Mbak Isti ini merasa jenuh lagi, apa yang Mbak ingin lakukan? Saya sih sebenarnya pengen banget Bu traveling. Jadi untuk sekarang saya lagi ngumpulin uang nih buat traveling. Saya pengen me time, bener-bener me time yang pengen bener-bener ngelepasin semuanya, pengen refreshing gitu loh Bu. Oke. Bagus itu. Itu saya dukung kalau begitu. Terima kasih ya Bu. Ya sama-sama. Sejauh ini dari pembicaraan kita bahwa dapat disimpulkan, pertama tadi Mbak Isti bilang jenuh terhadap kehidupan monotonnya. Makin memperdalam bahwa tahu-tahunya Mbak Isti ini kurang motivasi. Itu karena akibat dari kegiatan monoton Mbak Isti. Dan selanjutnya Mbak Isti itu menemukan solusi, benar begitu? Iya Bu, benar. Oke, apa yang nanti solusi Mbak Isti, saya akan mendukungnya. Baik Bu, terima kasih, dan saya akan terus berusaha untuk ngumpulin uang supaya saya bisa liburan. Oke, nanti saya akan menanyakan lagi perkembangan Mbak Isti. Ya Bu. Karena waktu sudah jam 11.30, maka kita akhiri sesi konseling ini. Iya Bu, terima kasih. Kalau misalkan lain kali saya butuh untuk cerita sama Ibu ada waktu kah? Pasti ada waktu Mbak Isti. Nanti lihat aja apa jadwal saya. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Iya, Mama. Makan? Ya Bu. Hati-hati ya di jalan. Kasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.